Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madu Project. Kali ini kita akan bahas tentang grup siklik. Jadi apa itu grup siklik? Jadi kita misalkan G ini suatu grup, ya. Kemudian ada G itu unsur di G, ya. Notasi G square ini atau G pangkat 2 kita notasikan sebagai G dioperasikan dengan G, ya. Jadi ini seperti operasi perkalian, tapi bukan operasi perkalian, ya. Secara umum di sini sebenarnya operasinya bintang, ya, tapi saya tulis titik saja, enggak masalah, ya. Yang jelas Anda harus tahu bahwa antara G dan G yang ada di sini itu ada operasi di dalamnya. Operasinya terserah, tergantung dari operasi grupnya apa, ya. Karena operasi di grup itu tidak selalu penjumlahan dan perkalian, ya. Seperti itu, ya. Bisa saja komposisi dan sebagainya. Ada banyak operasi yang mungkin, ya, dari di grup itu. Jadi secara umum kita teruskan saja definisi untuk G square itu sebagai G dioperasikan dengan G, ya, seperti ini. Kemudian G pangkat 3 kita tulis sebagai G operasi G sebanyak G dioperasikan G dan dioperasikan lagi dengan G. Nah, di sini untuk unsur identitasnya kita notasikan sebagai G pangkat 0 itu adalah E, ya. Ini unsur identitas di G, ya. Kemudian G pangkat minus N ini, G pangkat N kita definisikan sebagai G dioperasikan dengan G sebanyak N suku, ya. Seperti ini. Kemudian G inverse minus G inverse ini kita tulis sebagai pangkat min 1 ini adalah inverse dari G, ya. Inverse dari G, ya. G elemen G maksud saya. Inverse dari G elemen di G, ya, seperti itu. Nah, G pangkat minus N ini kita bisa tulis sebagai G pangkat N pangkat min 1, ya. Dan ini kita bisa tulis sebagai pangkat G pangkat min 1 pangkat N, ya. Nah, G pangkat min 1 pangkat ini itu didefinisikan seperti ini, ya. Operasi, ya. Operasi inverse dari G sebanyak n suku, ya, seperti ini. Nah, di sini akan muncul suatu teorema, ya. Jadi kalau misalkan jika G suatu grup, ya. Jadi di sini n-nya elemen bilangan asli, ya. Jadi khusus untuk n-nya di sini n elemen bilangan asli. Nah, untuk G pangkat 0 didefinisikan adalah E, ya. Itu identitas di G. Nah, untuk teorema ini jika G suatu grup, maka untuk setiap G elemen G berlaku ini. G pangkat M dioperasikan dengan G pangkat N itu sama dengan G pangkat M tambah N, ya. Untuk setiap M, N elemen bilangan bulat, ya. Demikian pula dengan ini G pangkat M pangkat N itu sama dengan G pangkat Mn. Untuk setiap Mn elemen bilangan bulat. Nah, untuk yang teorema 1 ini kita coba lihat bersama. Untuk yang kedua ini adalah sebagai topik diskusi, ya. Tapi di sini ingat bahwa grup saya seperti yang saya bilang tadi bahwa grup itu tidak selalu operasinya penjumlahan perkalian, ya. Bisa saja untuk penjumlahan. Jadi di sini Anda harus pandai melihat, ya. Kalau misalkan operasinya penjumlahan, maka G pangkat M ini dituliskan sebagai MG, seperti itu, ya. Jadi untuk penjumlahannya seperti ini, ya. Ini, ya, MG ditambah NG sama dengan M tambah NG, ya. Ini N kali MG itu sama dengan NMG, ya. Untuk setiap MN berembut. Jadi Anda harus pandai melihat, ya. Jadi G pangkat M ini kalau operasinya apa? Perkalian, ya. MG ini kalau dia operasinya penjumlahan, ya. Jadi MG ini apa? MG ini sebenarnya penjumlahan G sebanyak M suku, ya, seperti itu. Isi NG ini adalah penjumlahan G sebanyak N suku, ya, seperti itu. Jadi Anda harus bisa melihat kita ada di operasi yang mana, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut, kita masuk di teorema 1 buktinya. Jadi ambil G elemen G sebarang dan Mn-nya elemen bilangan bulat. Jadi kita tinjau kasus, ya. Kita tinjau per kasus, ya, gitu, ya. Sebenarnya ini kasus untuk M sama dengan 0, M sama dengan 0, M sama dengan N sama dengan 0 itu obvious, ya. Ya, terjadi, ya, kalau di sini M-nya diganti dengan 0, ya, ini kan jadi identitas, ya. Identitas dioperasi ke identitas ini sama dengan identitas lagi, kan. Jadi ini obvious, ya. Jadi saya tidak usah tulis, ya. Nah, untuk kasus pertama kita coba M-nya besar dari 0 dan N-nya besar dari 0. Jadi M dan N-nya positif. Kalau M dan N-nya positif, Anda bisa lihat ini itu sama dengan yang ini, kemudian sama dengan, ya, kemudian yang ini G pangkatnya sama dengan ini. Karena ini jumlahnya adalah sebanyak M tambah N suku, sehingga jadi seperti ini. Dan ini karena banyaknya adalah M tambah N suku, maka berdasarkan definisi dia menjadi ini, ya. Saya kira jelas sekali, ya. Nah, untuk kasus nomor 2 ini kita asumsikan M dan N-nya itu negatif, ya. Dua-duanya negatif. Jadi kita misalkan A sama dengan min A, M sama dengan min A dan N sama dengan minus B, ya. Untuk suatu AB elemen bilangan positif, AB-nya elemen bilangan asli, ya, seperti itu. Nah,
Nah, kita tulis G pangkat M dioperasikan G pangkat N ini sama dengan G pangkat min A ya, G pangkat min B. Jadi ini berubah menjadi seperti ini ya, berdasarkan definisi tadi. Jadi ini adalah G pangkat min 1 ya, dioperasikannya sebanyak A suku, di ini juga sebanyak B suku. Kalau begitu ini ada sebanyak berapa? Ini ada sebanyak A tambah B suku kan, jadi seperti ini. Kemudian ini jadi seperti ini, kemudian ini ya. Ini kan min A tambah N jadi seperti ini ya. Kemudian ingat bahwa ini itu adalah apa? G pangkat min A, definisi pengurangan ya, di ini tambah minus B kan, seperti ini kan. Jadi padahal min A nya ini adalah si M, kemudian minus B adalah si N, menjadi seperti ini ya. Oke, jelas. Nah, untuk kasus ketiga ini kita asumsikan salah satunya positif ya, atau salah satunya negatif. Jadi kita misalkan M nya besar 0, N nya kecil 0, atau M nya yang kecil 0, N nya besar 0. Jadi Anda bisa membuktikannya, Anda bisa cukup pilih saya salah satunya ya, seperti itu, atau Anda bisa buktikan saya dua-duanya, bisa, boleh juga seperti itu. Jadi Anda bisa cukup buktikan salah satunya, tapi jangan lupa pakai tanpa mengurangi perumuman ya, WLOG. WLOG ini artinya tanpa mengurangi perumuman, artinya adalah without loss of generality ya, without loss of generality. Jadi kita misalkan M nya besar 0, N nya kecil 0. Karena M nya besar 0, kita misalkan ini dengan A nya elemen bilangan bulat positif atau bilangan asli ya. Nah, perhatikan bahwa ini menjadi seperti ini. Saya kira Anda bisa lah ya melihat ini. Ini sebanyak M suku, ini sebanyak A suku. Jadi ini ada sebanyak M tambah min A suku ya. Ini M tambah min A suku. Sehingga ini karena si G dioperasikan G inverse itu adalah identitas ya. Ya, identitas dioperasikan lagi dengan G ya, menjadi G kan. Ini menjadi seperti ini, kemudian M tambah minus A menjadi G pangkat M tambah N ya. Jadi seperti ini ya, kita peroleh seperti ini. Oke, kita lanjut masuk ke definisi order dari suatu anggota grup. Nah, misalkan G ini suatu grup, identitas di G, order dari G elemen G ditulis seperti ini ya. G itu adalah bilangan asli terkecil sedemikian sehingga G pangkat N sama dengan E ya. Nah, jika bilangan N elemen N yang memenuhi OR ini tidak ada, maka kita katakan ordernya itu 0 ya. Ya, atau ordernya tak hingga ya. Kadang-kadang di buku cuma menuliskan ordernya 0, ya ada juga buku yang menuliskan ordernya 0 atau tak hingga ya. Seperti itu didefinisikan saja ya. Kalau dia tidak ada, kita anggap ordernya 0 ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk ini notasi umum ya. Jadi ini untuk notasi umum, untuk operasinya apa saja seperti ini. Tapi Anda harus pandai melihat kalau misalkan dia operasinya penjumlahan kan gitu ya. Kalau misalkan ada grup kan dengan operasi penjumlahan seperti ini ya, itu ordernya itu didefinisikan begini, bilangan asli terkecil sehingga NG sama dengan E. Ya kan tadi saya bilang kan kalau misalkan dia operasi penjumlahan G pangkat N itu sama dengan NG kan, seperti itu ya. Kalau dia operasinya penjumlahan gitu kan, jadi dia sama dengan NG sama dengan E ya gitu. Kalau perkalian ya tetap seperti ini ya. NG ini didefinisikan sebagai, saya ulangi lagi, G tambah N, G tambah G tambah G tambah G sebanyak N suku ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita sudah tahu bahwa set dengan operasi penjumlahan itu adalah satu grup. Jadi kalau kita berhadapan dengan order ini, yang pertama itu Anda harus tahu identitasnya dulu ya. Identitas dari anggota grupnya apa dulu, itu yang pertama kan, karena ini kan sangat berhubungan sekali dengan identitas, karena ini kan ini saya lingkari ya, seperti itu. Nah, jadi set dengan operasi jumlah sudah Anda tahu bahwa si identitas itu adalah 0 ya, tetap tidak berubah, tetap 0 ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa si 2 itu elemen di set kan. Nah, dari 2 berapa? Berarti kita pakai definisi mana? Yang di ini yang atas atau bawah? Yang di atas tentu saja kan. Nah, kalau yang di atas gimana? Ada enggak bilangan asli n sehingga kalau dikali dengan 2 aslinya sama dengan 0? Ya, bilangan asli ya, bilangan asli. Tidak ada kan? Nah, dalam hal tidak ada kita tuliskan apa? Ordernya 0 ya. Selesai kan? Cukup jelas. Nah, bagaimana dengan 0 ya? 0 kan elemen set juga. Nah, order dari 0 berapa? Ya. Ada nggak bilangan asli n sedemikian sehingga 0 kali n kali 0 sama dengan 0? Ya, banyak ya. N-nya bisa 1 gitu. Ya, boleh kan n-nya? 1 kan asli ya. 2 ya, 3 2020 juga kan? Tetap ya. Nah, tetapi kita ambil yang apa? Ingat definisinya minimum. Jadi kita ambil yang minimum, berarti ordernya berapa? Ya 1 tentu saja kan. Itu kan paling minimum kan? Oke. Jadi kita peroleh order dari 0 itu adalah 1. Nah, di sini dia mau bilang bahwa apa? Dalam suatu grup itu paling tidak ada anggota yang punya order, ya. Begitu ya. Ya itu adalah paling tidak identitas ya. Ya. Jadi identitas dari satu grup itu pasti punya order. Ya, seperti itu ya. Jadi dalam satu grup paling tidak ada anggotanya yang punya order, yaitu adalah identitas ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang lain. Kita misalkan R dengan
dibuang nolnya ya, dengan operasi kali dia grup. Nah, saya bilang tadi kalau kita berbicara order, yang pertama harus cari dulu identitasnya ya. Jadi identitasnya ada 1 ya, jelas. Nah, sekarang 3 elemen di R dibuang 0. Nah, order dari 3 berapa? Nah, kita pakai definisi mana? Karena dia perkalian. Yang di bawah ya. Nah, berarti 3, berarti apa? 3 pangkat berapakah sehingga sama dengan 1? Ada nggak bilang asli yang sehingga 3 pangkat N sama dengan 1 ya? Atau 3 ditambah berapa suku kali ya, ditambah 3 ditambah berapakah sebanyak n suku itu sehingga dia sama dengan 1 gitu kan, bukan ditambah ya, dikali maksud saya ya. Jadi simpelnya ini saja lah ya, 3 pangkat berapakah bilang asli sehingga dia sama dengan 1, tidak ada ya, berarti dia 0. Nah, bagaimana dengan 1 ya, 1 pangkat berapakah hasilnya sama dengan 1 ya, ya tentu saja 1, 2 juga boleh tapi yang terkecil 1 ya. Jadi order dari 1 1. Nah, untuk min 1 bagaimana? Min 1 pangkat N berapakah hasilnya sama dengan 1? Ya, bisa 2, bisa 4 yang genap ya. Tapi yang kita ambil minimum, berarti ordernya 2. Oke ya, jelas sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ada jenis-jenis dari suatu grup yang berdasarkan ordernya. Kita lihat yang pertama, jika G-nya suatu grup, maka G ini disebut sebagai periodik. Jadi syarat periodik itu dia harus grup dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia bukan grup bagaimana? Ya, berarti tidak ada ya. Karena syaratnya syarat periodik itu dia harus grup ya. Grup periodik namanya ya. Grup aperiodik dan grup campuran ya. Seperti itu. Nah, grup aperiodik ini dia mau bilang bahwa untuk setiap G elemen G, setiap unsurnya punya order. Jadi setiap unsur di G itu punya order ya. Setiap unsur di G punya order ya, itu artinya unsur setiap G elemen G, order dari G itu apa ya? Apa artinya nih? Finite ya. Finite itu artinya tidak tak hingga ya, tidak tak hingga. Berarti dia hingga kan? Jadi order dari G itu hingga ya maksudnya ya. Nah, grup aperiodik ini apa? Untuk setiap G elemen G, G yang tidak sama dengan identitas, ordernya itu tak hingga ya. Ya, atau 0 ya maksudnya itu ya. Ordernya tak hingga atau 0 ya. Artinya apa ini? Artinya seperti yang saya bilang tadi, kenapa dia apa ya? Dia bilang di sini kecuali identitas, seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam suatu grup itu paling tidak ada anggota yang punya order, yaitu identitas. Jadi dia ini mau bilang bahwa dia kecualikan identitas. Jadi apa dia mau bilang ini apa? Setiap unsurnya tidak punya order kecuali identitas. Ya gitu ya. Ya gitu ya. Pak, kalau ada kecuali kan berarti untuk setiap ya, pokoknya Anda paham ya bahwa setiap unsur di G ini tidak punya order ya kecuali identitas. Atau begini ya, cara menulis yang mungkin bagus ya, untuk setiap G elemen di G yang dibuat identitasnya barangkali ya, seperti itu ya. Ya. Order dari G 0 ya, atau tak hingga ya, seperti itu. Bisa Anda tulis juga seperti ini. Oke, atau seperti yang di atas ya, sama saja. Nah, selanjutnya untuk campuran ya. Jika ya campuran, saya campuran, dia gabungan antara periodik dan aperiodik. Artinya apa? Artinya ada anggotanya di G yang punya order, ada juga yang tidak punya order. Seperti itu ya. Ya. Yang punya order itu selain identitas maksudnya ya. Makanya di sini dia kecualikan F tidak sama dengan E ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi artinya apa? Jika ada G elemen G sehingga order dari G itu tak hingga atau dia ordernya 0 ya. Ya. Jadi dia ada elemen di G yang tidak punya order, dan dia juga ada elemen di G yang punya order kecuali identitas ya. Gitu. Maksudnya dikecualikan identitas gitu kan. Begitu ya. Jadi saya ulangi, grup campuran itu dia mau bilang bahwa ada anggota di G yang tidak punya order, ada juga yang punya order. Tapi yang punya order ini yang selain identitas. Karena identitas pasti punya order. Seperti itu ya. Ya, jadi itu namanya grup campuran. Oke, kita masuk ke contohnya. Contohnya set 5, operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 5, dia grup. Nah, saya bilang tadi, kuncinya pertama kita harus cari dulu identitasnya. Jadi 0 itu identitas di set 5 jelas ya. Nah, order dari 1 berapa? Order dari 1 berapa? Nah, N kali berapa hasilnya 1? Ya. N kali bukan 1 ya, 0 ya. N dikali berapakah? N dikali berapakah hasilnya sama dengan 0. N dikali 1 ya, begini ya. Karena dia kan penjumlahannya N dikali 1 sama dengan 0. Nah, N berapakah ini sehingga dia sama dengan 0? Maaf, ini bukan 1 ya. Oke, ini saya belum ganti ya. Itu 5 ya. Jelas karena dia di modulo 5. Saya kira jelas ya. Ini 5 ya, maaf ya. Ya, Anda salah lihat ya. Saya lihat 5 di situ ya. Oke. Ya, begini ya. Oke. Jadi di sini 5 ya. Oke, jadi order dari mana ya? Mana tadi 1? Tidak ada kan? 5 di sini kan? Nah, ada buktinya. Oh, sekarang ada buktinya, enggak ada direkam. Nah, N-nya N kali ini bukan 1 ya, 0 ya, maaf.
kenapa saya ini n kali 0 ya, n kali 0 itu sama dengan 0 ya. Nah, n-nya berapakah sehingga dia sama dengan 0? Ya, seperti itu. Oh, ini sudah benar ya, 1. Maaf. Saya salah ya. Maaf. Saya perbaiki dulu ya. Oke. Ini 1 ya. Nah, n dikali berapakah hasilnya sama dengan 0. Tapi n-nya harus bilangan asli ya, terkecil ya. Ya, itu adalah 1. Jadi order dari 1 itu, order dari 0 itu adalah 1 ya. Ya, oke, saya perbaiki, saya tarik ke kata-kata. Ya, oke, maaf ya. Nah, untuk 5 untuk 1 bagaimana? Nah, n dikali 1 berapakah? Ini hasilnya sama dengan 0. Ya, tentu 5 ya, karena dia kan di modulo 5. Jadi ini di 5. Jelas ya? Kalau dia 2 bagaimana? N dikali 2 sama dengan 0. Berapa? 5 juga ya. Kalau 3 5 juga. Kalau 4 5 juga. Jadi ya begini ya, jelas ya. Oke. Saya salah ya di sini. Jadi order dari 0 itu adalah 1 ya. Kenapa 1? Karena ini ya. N dikali 0 sama dengan 0 ya. N-nya berapa? Ya minimum ya 1 ya. Jelas ya. Oke. Cukup jelas. Jadi ini masuk apa? Grup periodik. Kenapa dia grup periodik? Karena setiap unsurnya punya order ya. Setiap unsur di sini itu punya order. Jadi dia grup periodik. Nah, lanjut ke contoh kedua. R dengan operasi kali R binary yang dibuang nolnya itu dia grup ya. 1 itu identitas di R yang dibuang 0 ya. 2 itu elemen di R yang kecuali 0. Nah, order dari 2 itu berapa? Ya karena dia operasinya kali, bagaimana sekarang operasi kita ya? 2 pangkat N ya. 2 pangkat N berapa kasih sama dengan 1? N-nya harus asli ya. Tidak ada kan? Berarti order 2 berapa? 0 ya, atau tak hingga ya. Seperti itu. Berdasarkan definisi ya. Kalau dia tidak ada, kita katakan ordernya 0 atau tak hingga. Nah, bagaimana dengan min 1 ya? Min 1 pangkat berapakah? Hasilnya sama dengan 1 ya, gitu ya. Berarti berapa? N-nya berapa? 2, 4 ya. Dan seterusnya. Tapi yang kita ambil yang minimum. Berarti ordernya 2 ya, seperti itu. Berarti dia masuk di grup ya, masuk di grup campuran ya. Jadi ada unsurnya yang tidak punya order, ada ya, tidak usah ditunjukkan semua ya, cukup ada ya, ambil satu saja unsur ya gitu ya, tidak usah, oh ini 3 juga tidak ada, 4 ya, silahkan Anda mau caca semua sampai 2020 ya. Silakan ini ya, panjangnya cukup satu saja ambil ya, contoh ya 2, ada unsur yang tidak punya order yaitu 2, ada juga unsur yang selain identitas yang juga tetap tidak punya order ya, itu adalah min 1. Selanjutnya key dengan operasi penjumlahan key apa ya, key positif ya. Key bilangan rasional positif dengan operasi perkalian ya. Kita tahu bahwa dia membentuk grup ya. 1 itu identitas di key itu dengan operasi perkalian ya. Anda bisa tes ya. Ya begitu ya. 0 tidak masuk di sini, jelas ya. Karena dia di key dengan key positif ya, 0 ke atas gitu ya nilainya. Nah, bagaimana dengan ini masuk di grup apriodik? Kenapa? Untuk setiap G elemen di key plus G tidak sama dengan 1 ya, satunya kan identitas ya. Order dari G itu selalu tak hingga ya, atau 0. Ya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh ya, dan ada banyak contoh-contoh lain yang Anda bisa coba masukkan ya di catatannya ya, tambahkan gitu. Contoh dari grup periodik, campuran, dan aperiodik ya. Lanjut, ini ya, Anda coba cari masing-masing 2 contoh dari grup periodik yang selain yang contoh yang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah cari jenis grup berikut. Kalau misalkan saya punya P dengan himpunannya ini, S dengan himpunannya ini, dengan penjumlahan modulo 6, dengan ini perkalian modulo 7 ya. Sekarang Anda buktikan bukan buktikan, Anda cari jenisnya, apakah dia masuk di periodik, campuran, atau di aperiodik ya. Itu yang dia mau bilang ini ya, dia di diskusi 3 ini ya. Anda coba tentukan jenis grup berikut ya. Kalau Anda curiganya yang satu ini dia merupakan periodik, berarti Anda harus tunjukkan bahwa apa? Setiap unsur di sini punya order ya, seperti itu. Kalau Anda curiganya dia periodik ya. Ya. Yang ke diskusi nomor 4 itu berikan 2 contoh grup tak hingga yang periodik ya. Ya, Anda coba berikan 2 contoh grup tak hingga yang periodik. Selanjutnya kita masuk ke grup siklik ya. Grup G itu disebut siklik jika terdapat A elemen G sehingga untuk setiap unsur di G ini dibangun oleh A ya. Ya, di sini A disebut pembangun dari G. Artinya apa ya? Grup siklik itu grup yang dibangun oleh satu unsur ya. Pembangunnya satu ya. Ingat di
aljabar ini ya kombinasi linear ya. Ya itu mirip-mirip ini ya. Iya. Setiap unsur di G bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A gitu ya. Seperti itu ya. Setiap unsur di G ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A. Nah, grup siklik itu intinya dia mau bilang adalah grup yang dibangun oleh satu unsur. Jadi pembangunnya cuma satu. Ya fix itu A ya, A elemen di G. Boleh X Pak, boleh X elemen G, tapi di sini X pangkat N ya. Di sini ganti notasinya menjadi X seperti ini ya. Oke. Ya itu persoalan notasi saja ya. Itu kan dummy variabel ya, variabel boneka yang bisa diganti ya, seperti itu. Jadi G itu grup siklik yang dibangun oleh A elemen G yang notasinya seperti ini ya, A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat, yaitu definisi kita ya. Grup siklik itu grup yang dibangun oleh satu unsur ya. Nah, seperti saya bilang di sini Anda kehati-hatian Anda kalau misalkan saya selalu bilang bahwa di grup itu tidak selalu operasinya penjumlahan ya, dan selalu perkalian. Jadi di sini Anda harus pandai-pandai melihat ya dia di operasinya di mana. Berarti kalau dia di grup dengan operasi perkalian, dia notasinya seperti ini, dan untuk penjumlahan notasinya seperti ini. Nah, A pangkat N didefinisikan sebagai A kali A kali A kali A sebanyak N suku, dan N kali A sama dengan A tambah A tambah A tambah sebanyak N suku juga ya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah set 4 yang seperti ini. Nah, set 4 ini grup yang dibangun oleh satu ya. Pembangunnya ya, satu merupakan pembangun. Kenapa? Karena setiap unsur di sini itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari satu. Ya, seperti itu. 0 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, sebanyak 4 suku. 1 dinyatakan sebagai 1 ya, bisa dinyatakan sebagai kombinasi ya. 2 itu bisa dinyatakan sebagai 1 tambah 1, 3 bisa dinyatakan sebagai 1 tambah 1 tambah 1. Artinya apa? Artinya setiap unsur di sini itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari 1 ya. Berarti kita bisa tulis sebagai set 4 itu bisa tulis seperti ini. Berarti set 4 itu merupakan grup siklik ya. Ya, grup siklik ya yang dibangun oleh satu ya, pembangunnya satu ini. Nah, untuk contoh yang lain, bilangan bulat dengan operasi jumlah dia grup. Nah, ada di sini 1, ada bin 1 ya. Nah, setiap unsur di set ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari 1 kan? Ya, gitu kan? Contohnya 2020 ya, itu kan bisa dibentuk dari 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 2020 suku kan, gitu kan? Ya, dan seterusnya. Jadi dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi penjumlahan 1 seperti itu ya. Sebanyak berapa suku gitu kan. Kalau dia min 1 juga seperti itu ya. Jadi di sini teorema contoh 2 ini dia mau bilang bahwa pembangun dari grup siklik itu tidak tunggal ya. Jadi misalkan kalau set ini dia kan dibangun oleh 1, dia juga bisa dibangun. Ternyata dia dibangun juga oleh min 1 seperti itu. Jadi pembangun dari grup siklik itu tidak tunggal ya. Nah, diskusi nomor 4 itu adalah coba Anda, ini D5 ya. Entar saya lihat dulu ya. Di diskusi nomor berapa nih? Diskusi 1, diskusi 2, diskusi 2, 3, 4. Oh, di sini D5 berarti. Ntar. D5 ya. Oke. Sebentar, D5. Oke, ini topik diskusi nomor 5. Ya, Anda coba bisa diskusikan dengan teman-temannya ya. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teorema yang dibahas di sini adalah grup siklik merupakan grup abelian. Jadi setiap grup siklik itu pasti abel ya, pasti komutatif ya. Jadi cara buktinya adalah misalkan G grup siklik yang dibangun oleh A, sehingga kita tulis seperti ini. Sekarang ambil X, Y elemen G sebarang, kita tulis X-nya sebagai A pangkat M untuk suatu M elemen bilangan bulat, Y-nya sebagai A pangkat N untuk satu N elemen bilangan bulat. Nah, perhatikan bahwa X kali Y bukan X kali Y, X dioperasikan dengan Y, maaf ya. X dioperasikan dengan Y itu bisa ditulis sebagai A pangkat M dioperasikan A pangkat N ya. Nah, ini berdasarkan teorema tadi ya, teorema yang paling awal itu A pangkat M tambah N. Nah, sementara ingat ya, M tambah N-nya bilangan bulat kan, bilangan bulat itu sudah memenuhi sifat komutatif penjumlahan, jadi bisa kita bentuk menjadi N tambah M kan, sama aja kan. Nah, kemudian ini menjadi seperti ini, kemudian ini sama dengan Y. Saya kira gampang ya, jadi dia grup abel. Jadi setiap grup siklik pasti abel ya, seperti itu. Jadi teorema ini bisa Anda gunakan sebenarnya kalau misalkan Anda ada berhadapan dengan suatu soal ya. Buktikan bahwa grup misalkan grup A ada himpunannya sekian, Anda buktikan bahwa dia itu abelian. Wah, Anda susah membuktikan bahwa ambil 2 unsur di sana kan gitu ya. A kali B elemen, misalkan buktikan bahwa himpunan H yang didefinisikan sekian itu merupakan suatu grup abel. Nah, ya Anda kan cara membuktikan grup abel itu kan buktikan dulu dia grup ya. Berarti Anda harus buktikan dulu H grup, kemudian cara membuktikan abelian komutatifnya bagaimana? Ambil 2 unsur kan, ambil 2 unsur AB elemen di H seperti itu. Kemudian Anda buktikan bahwa A bintang B sama dengan B bintang A kan? Atau A dioperasikan dengan B harus sama dengan B dioperasikan dengan A. Kadang-kadang Anda susah membuktikan itu.
Kalau Anda sudah membuktikan itu, Anda bisa tunjukkan saja bahwa apakah si H itu merupakan grup siklik. Ya, Anda bisa gunakan teorem ini kan. Anda bisa gunakan apakah si H itu merupakan grup siklik. Kalau dia grup siklik, obvious, selesai kan? Selesai masalah karena grup siklik pasti komutatif kan. Seperti itu ya. Itu salah satu contoh penggunaan untuk ya grup siklik ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain ya untuk penggunaan dari grup siklik ini. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah melihat channel Madu Project. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.